Oke, kita coba lagi. Sebentar. Sebentar ya. Akhirnya ada juga. Sip. Sebentar, kita masih. Alhamdulillah. Akhirnya bisa Hai, juga ya. tahu nggak? Hai. Tadi bodoh banget masuknya Kenapa? itu ke your Kenapa? personal account. Terus saya, Pantesan kok nggak nggak muncul ada ya. line, kok nggak ada line. Sebentar Ternyata, aku ini dulu ya. Sebentar ya, aku pin dulu. Judulnya ngobrol tentang saham bersama. Sebentar ya teman-teman ya. Sama. gimana? Tebak gambar. Aduh, kayaknya ada yang ini sama kangen sama Pak James nih kayaknya nih. Mana Pak James? Pak James pasti lagi monitor dia. Nonton Oke, nggak? sudah nonton dong pasti. Kita apa namanya? Woi, Pasti mereka admin Bapak-bapak ID pasti mantau ya kegiatan kita buset. pada malam hari ini gitu ya. Mbak Luna Mantap. gimana sehat ya? Lagi nggak enak badan, tapi udah mendingan. Kemarin sempat agak batuk, pilek, flu sih flu. Um, Terus mm, udah mm, rapid mm. test, tenang, nggak corona kok. Aman ya, aman ya. Oke. Aman. Sekarang kalau orang Oke, sakit apapun pasti langsung curiga corona. Enggak. mikirnya udah kemana-mana ya. Asli. Tapi hati-hati ya, gara-gara ngeliat harga saham turun, jangan juga imunnya juga turun ya. Duh, jangan dong. Justru, Oke, oke, kalau gitu. ya, Gimana? Gimana, gimana? Silakan, justru, silakan. Gimana? enggak, justru kalau lagi turun semangat nih, beli. Oh ya? Serius? Wah, ini penasaran nih. Kok bisa nih Mbak Luna mengatakan kalau lagi turun langsung beli lagi? Kenapa nih? Alasannya apa? Nanti kita eksplor lebih jauh ya. Oke, kalau Ya, gitu kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kemas, selaku moderator, membantu admin Bapak-Bapak ID gitu ya. Saya bukan Ya, adminnya. Adminnya ada Pak Agus, Pak James, Pak Marsani, Pak Munawir, Tuan Yayat, sama Pak Nuang, mereka tidak bisa hadir, namun mereka tetap mantau kegiatan kita, Mbak Luna, gitu ya, ya. sip. Nah, jadi saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi moderator khusus buat Mbak Luna, gitu ya. Wis. Karena kemarin saya dapat kabar kalau ternyata Mbak Luna udah start investasi di pasar modal. Wah, saya surprising banget ya, senang banget mendengar ada seorang Luna Maya gitu ya yang sudah berinvestasi saham. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam terkait hal tersebut gitu ya. Mbak Luna, pertanyaan. Hmm. Oh ya, teman warga Bapak-bapak ID, silakan kalau nanti mau ada pertanyaan ke Mbak Luna ya. Tentunya pertanyaannya harus relate. Please jangan bertanya di luar itu. Kita minta pertanyaan yang relate dengan saham. Oke, kita hanya bertanya sesuai dengan uh, apa namanya temanya adalah tentang saham. Jadi silakan bertanya hanya seputar saham, gitu ya. Boleh ke Mbak Luna, bisa juga ke saya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin Mbak Luna. Ya, Mbak Luna, nih ada pertanyaan yang sudah kita lempar ke floor gitu ya. Pertanyaannya adalah, Mbak Luna investasi sejak kapan sih? sebenarnya sih kalau Masih ingat nggak? bicara soal inget sih dari zaman dulu tuh ya, udah sering ikutan yang falas. Oke. Kita bicara yang downside dulu ya, kita yang bicara Ya, yang ya, downside. boleh, boleh, boleh. Nah, ya kita bicara yang itu. Falas sempat itu awalnya oke, lama-lama buy. Terus yang forex juga pernah. Oke. Yang ya forex ya, kita sebutinnya ya. Itu juga udah pernah. Memang di awal oke, tapi kadang-kadang terakhir-terakhir karena dimainin gitu, maksudnya bukan dimainin sih, kayak ada apa ya, brokernya ya, apa Ya, agentnya apa ya. kita sebut. Jadinya oh masih top up nih supaya gini-gini, terus lama-lama kayak ada pemikiran kok jadi hilang kapok gitu. Ini Oh. apa ini yang salah apa ini? Ya udahlah tutup buku lah, fine. Terus berapa tahun kemudian itu mulai karena kebetulan aku sering main di salah satu PH besar yang udah IPO kemarin, akhirnya dikasih kalau kata orang-orang itu early bird lah gitu, karena sebelum apa ya, sebelum event di BEJ ya kemarin ya. Bursa Efek Indonesia ya. Betul. Jadinya Oke. kita invest di situ. Terus aku pikir ya agak deg-degan juga sih gitu kok. Gimana nih gitu. Terus ya udahlah aku percaya dan akhirnya mulai cari tahu tuh. Oke. Emang dari dulu tuh tertarik, biasanya pengusaha-pengusaha yang super-super
gede-gede, nggak ada satupun yang nggak punya saham di ini. Maksudnya Jadi di negaranya ya, atau di negara masing-masing ya? iya gitu. Dan Oke. aku selalu bingung gitu, kayak pengusaha-pengusaha gitu. Bentar ya aku jual saham dulu gitu misalkan. Gimana ya? Sempat mikir gitu kayak apa sih main jual saham tuh apa sih gitu. Tapi Mm-mm. ternyata once kalau kita udah tahu, ternyata very simple gitu loh. Sesimpel itu. Oke. Nah, Jadi selama ini, ya udah. sorry saya potong, pertama kali itu ketika diajak langsung mencari tahu sendiri atau sempat belajar dari orang lain gitu tentang saham. Ya at the time ke temen yang juga main saham gitu, terus tanya Mm-mm. yang investasi di saham juga sempat nanya nih gimana ya, should I invest nggak gitu, maksudnya masuk nggak nih gitu. Kalau aku pikir Mm-mm. dan ya kebetulan salah satu production house yang IPO juga tuh pemiliknya juga temen, jadi kita support juga lah. Ya udahlah, aku pikir beraniin aja kita mulai berinvestasi lah gitu. Terus ya udah, setelah taruh dan mendapatkan hasilnya segala macam, terus aku pikir oh baru cari tahu lebih dalam lagi gitu, ternyata sesimpel dan semudah itu sih gitu. Oke. Nah, Nggak apa ya, nggak seserem, dan orang tuh kan banyak yang berpikir investasi saham itu konotasinya negatif gitu loh. ya, ya, Dan betul. semakin kita tahu dan kita cari tahu, ternyata enggak. Dan ya seperti kita nabung di bank, tapi mungkin di bank ya apa ya? Ya nabung di bank ya kita udah tahu misalkan bunganya sekian gitu. Kalau berinvestasi di saham, ibaratnya kita juga percaya dengan tumbuh kembang si perusahaan itu, sehingga kita juga tahu bahwa nantinya investasi kita itu dimanapun perusahaan yang kita taruh itu bahwa akan menghasilkan lebih dari kita taruh uang di bank itu sendiri gitu loh. Ya, ya. Jadi aku pikir sih menyenangkan, dan kita juga kalau ditanya taruh saham di mana, mau 0 sekian persen juga kita pemilik si perusahaan itu juga kan. Setuju banget ya. Ini menarik ya. Mbak Luna, kalau boleh tahu dulu Mbak Luna itu pertama kali top up, kalau boleh tahu ya, kalau Ya, boleh buka-bukaan nih, berapa ya. sih modal awal Mbak Luna pertama kali ketika investasi saham? 100 juta. 100 juta ya. Nah, 100 juta. ini jujur aja saya surprise loh, karena kenapa? Kawan saya sendiri gitu, banyak kawan-kawan saya ketika saya ajak investasi saham, padahal cuma buka akunnya 100.000 gitu ya, 100.000 aja udah pada mundur. Sedangkan Mbak Luna, dengan pengalaman Mbak Luna yang pernah mungkin berbicara forex gitu ya, berbicara Ya, futures, ternyata pernah rugi di sana juga, ya, ya, dan ketika masuk investasi saham, ternyata Mbak Luna masih trust di situ ya. Ini ya. saya senang banget. Nah, kalau boleh tahu Mbak Luna, waktu pertama kali beli Hmm. saham, pada saat itu untung atau enggak? Yang kemarin untung. Kalau boleh sharing, berapa kali lipat tuh Aku Mbak dari modal awalnya Mbak? hampir 6 kali lipat dapatnya. Ah gila, 6 kali lipat serius? Serius? 600 juta? Wow, berapa lama Lebih tuh? dong. Berapa lama? Oh, lebih ya? 6 kali lipat? Banyak. Ya. Pas pas aku jual, aku hampir dapat sekitar hampir 600 juta sih. Itu Karena itu lagi berapa butuh, lama aku Mbak? pikir waktu itu aku lagi butuh untuk ambil gitu. Ternyata sahamnya naik terus, dan kan maksudnya kan mungkin ada yang kayak udah kita pernah bahas, mungkin ada yang Iya, spekulasi, iya, iya. mungkin ada yang memang Iya, untuk iya. investasi jangka Iya, panjang iya. gitu. Mm-mm. At that time, waktu aku investasi di saham, karena aku masih deg-degan dengan yang lama, kejadian yang lama-lama itu, karena aku masih belajar kan gitu. Terus pada saat aku invest gitu, pada saat aku lihat, oh sahamnya naik terus nih gitu. eh aku agak deg-degan kalau misalkan tiba-tiba naik terus terjun bebas atau apa, malah jadi minus apa segala macam. Jadi ada time juga aku kayaknya aku tarik deh gitu, karena aku juga butuh juga, yang penting aku tarik dulu deh gitu. Terus Mm-mm. ya udah, aku mikir gitu, dari situ kok gila, dengan investasi 100 juta terus aku hampir dapat 600 juta, itu aku pikir kayak oke. Dan aku cari tahu lagi, dan akhirnya kemarin aku mulai lagi. Setelah itu aku berapa lama sempat kayak kelupaan lah, nggak investasi lagi. Nah kemarin pas lagi pandemi ini gitu, wah ini saham lagi turun semua nih, waktunya yang tepat untuk beli gitu. Jadi aku mulai lagi berinvestasi gitu.
Oke, kalau boleh tahu Mbak Luna tadi ceritanya seru banget tuh pas bilang Ya, cuannya bisa 600 juta ya, gila banget jujur aja saya nggak- baru kali ini loh saya dengar ada orang pertama investasi langsung cuannya 600 juta. Wow. Itu berapa lumayan lama Mbak kan? Luna waktu itu? Kalau boleh tahu, berapa lama Itu tuh? 2000 berapa ya? 2017 ya? Dari naro 17. sampai jual itu berapa lama? Dari naro kemudian dijual sahamnya Berapa bulan kira-kira lah? Berapa bulan? 2 bulan? 3 bulan? 3 bulanan. 3 bulanan. Terus selama Ya. kan itu kan ada kenaikan ya, 100 naik 200 juta, 300 juta, 400 sampai 600 gitu kan. Itu berarti Mbak Luna benar-benar sepanjang 3 bulan itu ngeliatin tiap Mantap. hari pergerakannya, Iya, kan liatin. ada di handphone kan, kita punya aplikasinya Eh, kan, kita bisa jual beli sendiri gitu juga. ya, ya, ya. Oke, kadang-kadang kita juga punya ininya juga kan. Terus aku bilang kayaknya jual 100 dulu deh, misalkan 100 gitu. Terus Mm-mm. dapatlah kita ditransfer. Terus aku pikir aku masih ada sisa berapa dan aku butuh juga waktu itu. Terus ya udah, akhirnya ya udah aku ambil. Gila, itu luar biasa loh. Nilainya keren banget loh, 600 Lumayan, juta. lumayan, lumayan sih. Kaget juga Biasanya, sih. biasanya gini loh Mbak, kalau buat yang saya lihat di lapangan lagi ya, orang yang menaruh uang 1 juta, 2 juta, naik jadi 2,3 juta aja itu udah mikir ah jual ah gitu ya, Aku nunggu lagi harga. Hah? boleh cerita nggak? Jadi Boleh kemarin dong. aku iseng aja gitu. Waktu lagi pandemi ini, aku ada uang lebih. Kita sebutin aja ya. Maksudnya Hmm, sebenarnya bukan uang lebih ya. Aku pikir aku ya udah deh gitu. Aku ada sekitar 50 million ya, 50 juta. hmm, Ya udah, aku invest lagi di saham gitu. Dan aku pikir nih untuk nanti deh. Aku pengen nanti deh gitu. Kayak misalkan ada beberapa saham yang aku beli itu adalah, aku sebutin aja nggak apa-apa nih. boleh dong. Boleh ya? Boleh aja. Eh Kayak BCA aku beli gitu. Waktu aku Hmm, beli itu 28.000, sekarang udah 29.000, artinya udah untung. hmm. Jadi Kalau itu dijual ya, 50 kalau dijual ya. kalau dijual, tapi aku belum Hmm, mau jual gitu. Karena aku juga nggak butuh kan, cuma aku pengen taruh aja, aku tanam aja di hmm, situ. Terus pada saat sekarang tadi aku lihat udah 29.000, artinya kan ada kenaikan gitu. hmm, Aku cuma naruh tuh cuma 16 juta gitu, karena dari 50 juta itu aku bagi-bagi. Di sini ada 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang berapa hmm, gitu. hmm, Kayak salah satu contoh juga aku beli saham Bluebird gitu. Waktu aku hmm, beli hmm. kecil-kecil aja kok, aku nggak banyak gitu. Nah pas beli, aku tuh cuma beli 4 juta berapa, sekarang udah jadi 5,7 gitu. Dalam waktu 1 bulan. Serius. Iya, Keren padahal banget. banyak yang aku tanya sama iniku gitu. Aku mau beli Bluebird, aku mau beli Medco, aku mau beli apa lagi ya waktu itu ya. Ada, pokoknya yang disaranin sama yang aku beli, yang aku disaranin tuh Bank Jabar itu ya. Haha. Hmm, Yang hmm, kamu saranin itu aku beli gitu. Terus hmm, BCA hmm, juga tuh yang BRI juga aku beli gitu. Nah, hmm, yang biasanya disaranin yang itu tuh yang blue chip ya, kita bilangnya ya. hmm, 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 hmm. Entah kenapa, aku tuh kenapa Bluebird aku beli, Medco minyak aku beli gitu. Terus ada apa lagi yang aku beli ya? Eh, ada ada apa lagi ya? Ntar aku cek deh. Itu aku beli karena aku percaya bahwa in the future, karena gini, Hmm, sebelum aku lihat, aku tuh dikasih tahu saran gitu. Sebelum beli sesuatu, lihat tracknya. hmm. Dia pernah ada di angka berapa gitu loh. Topnya dalam setahun terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, itu kuncinya lihat di situ. Kalau dia nggak banyak jatuh, artinya dia kemungkinan untuk stabil ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan ya namanya pandemi, semua pasti lagi jatuh juga ya gitu. Hmm. Itu pasti ya pasti ada momen-momen kalau ada kejadian di dunia ini yang membuat saham jatuh, ya itu pasti akan jatuh gitu. Tapi kalau di saat tidak ada kejadian apa-apa, dia stabilnya di angka berapa atau cenderung naik atau gimana, itu yang aku cari gitu. Dan aku percaya misalkan let's say kenapa Bluebird aku beli gitu misalkan, itu transportasi yang orang akan Hmm, selalu pakai. Misalkan hmm, kenapa Medco aku beli gitu, one day pada saat transportasi semua mau pesawat nanti udah mulai operate lagi, harga minyak akan naik gitu gitulah. Jadi hal yang aku percaya bahwa perusahaan itu kedepannya akan perform gitu. Terus kalau kita bicara oke. bank, udah pastilah bank ya bagus lah gitu. Hmm, Dan hmm, so far itu sih gitu. Mungkin makanan yang mau diinvestasikan dan telekomunikasi gitu-gitu. Terus ya misalkan ada uang lebih gitu, aku biasanya
sedikit-sedikit ini di mana, sedikit-sedikit di mana, Mhm. di apa ya, dipencar-pencarin lah gitu. Jadi ya Tunggu, aku sih aku gitu. Jadi kalau misalkan turun di sini, setidaknya yang di situ naik gitu. tapi Mbak Luna, aku pengen tahu lagi jadi ini. Kok Mbak Luna punya jurus kayak gitu tahu dari mana sih? Nemu sendiri atau ada yang ngajarin nih? Kok tiba-tiba bisa apa namanya untuk newbie? Saya jujur aja kaget loh kalau saya bicara newbie dulu pun umpamanya beli saham yang pertama kali listing di bursa gitu ya. Dan tiba-tiba ya mungkin belum ada setahun lebih kali Mbak. Belum ada dua tahun belum ada lah ya kenal saham ya. Belum. Tapi tahu dari Belum. mana jurus-jurus yang Mbak ceritain tadi tuh tahu dari mana? Itu udah advance loh, Anda bicara ini. Itu udah Enggak advance juga loh. sih. Itu sebenarnya logika dasar aja sih. Maksudnya mungkin cara pemahaman aku aja gitu. Mungkin aku how to say it dengan cara yang paling gampang lah supaya teman-teman yang nonton tuh juga bisa paham gitu. Bahwa berinvestasi di saham itu ya artinya kita apa ya? Kita ikut andil, percaya kepada satu perusahaan siapapun yang udah listed di BEJ, yang maksudnya di apa ya, Bursa Efek gitu, bahwa dengan kita berinvestasi kita memberi kesempatan untuk setiap perusahaan itu untuk perform dan memberikan apa ya, performan terbaik supaya Hmm, sahamnya tetap stabil atau bahkan naik terus gitu. hmm, Artinya hmm, kan hmm. kita turut apa ya, membuat perekonomian Indonesia ini juga apa ya, semakin baik dan semakin maju karena semakin banyak Oke. yang investasi di Semakin bagus saham, ya. artinya semakin bagus gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya oke, nabung di bank juga oke lah gitu, maksudnya aman. Tapi ya kalau ibaratnya kita punya perusahaan tanpa kita harus bangun perusahaan, tapi kita invest dengan investasi di saham ini, artinya kan Hmm, kita juga pemilik sahamnya ya. bener banget, bener banget. Iya Even dong Mbak Luna gitu. bilang punya berapa saham Medco, mungkin Bos Mbak Luna bos bilang tadi 4 gitu. juta, itu punya Mbak Luna gitu loh. Ya, karena kan it's public ini kan, public listed kan. Jadi Ya, dan pada saat si perusahaan itu untung, kita kan juga kebagian dividen gitu, sesuai porsinya pastinya. Kalau kita cuma punya berapa lot saham ya, kita akan bagi dividen gitu. Ya paling berapa persen ya gitu. ya. Tapi yang paling menarik adalah kalau misalkan semakin banyak yang perputaran, maksudnya semakin banyak orang yang trust untuk investasi saham kepada satu perusahaan tertentu, artinya nilai investasi si sahamnya itu kan semakin naik kan gitu. Dan pada saat Hmm, misalkan gitu kita belinya di angka 1.000 gitu, kita diemin aja perusahaannya perform, perusahaannya bagus, terus apa namanya, ya everything goes well lah gitu. Tiba-tiba kita ingat gitu, kita butuh nih gitu. Sama kayak kita nabung, kita deposito gitu. Kita, aduh gue mesti cairin nih gitu supaya gue ada kebutuhan gitu. Let's say gue simpan. Mungkin saya simpan selama setahun, saya cuma invest kemarin 4 juta. Tahun depan saya udah dapat, mungkin siapa tahu yang dari saya beli 800 tiba-tiba besok udah 8.000 gitu. hmm. Kan kita nggak Who pernah knows tahu. ya? Who Kembali knows ke gitu. perform perusahaannya ya. Oke, Betul. oke, Dan oke. memang disaranin memang kalau misalkan mau membeli saham ke perusahaan yang sudah apa ya, ibaratnya ya blue chipnya ya, yang kita selalu tahu bahwa kinerjanya selalu bagus, performanya bagus, dan tiap tahun juga secara apa ya, keuangannya juga bagus segala macam, ya aman lah. Tapi memang udah agak mahal gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan kita mau investasi dan memberikan kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan yang baru listed gitu, itu Hmm, nggak ada salahnya juga gitu. Aku sih jujur, iyalah. aku agak seneng cari perusahaan yang baru listed gitu. Tapi of Oh ya, course, apa alasannya apa juga tuh? bidangnya. Aku seneng. Alasannya apa tuh? Alasannya apa? Alasannya? Berikan Murah, alasan yang murah, murah. murah, Oke, oke. murah. Misalkan saya beli, misalkan kayak, let's say kayak bank-bank yang udah listed gitu, yang udah lama, kayak BCA apa, udah 29.000, udah agak tinggi gitu. Kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang baru, biasanya lebih murah. Mm-mm. Lebih murah dan ya maksudnya kalau saya sebagai seorang apa ya, yang punya perusahaan, saya udah listed gitu, saya pasti pengen harga saham saya semakin tinggi. Saya harus apa, performa perusahaan saya harus saya jaga gitu loh. Hmm. Ya pasti kita Ah, harus benar-benar hati-hati juga sih. Oke, bicara tadi Mbak Luna suka dengan saham yang pertama kali listing gitu ya. Kalau boleh tahu ada gak sih strategi khusus? Kan tentunya yang saham yang listing di Bursa Efek Indonesia kan ada banyak. Kira-kira Mbak Luna strateginya gimana nih cara mensortir
saya Ya. mau saham yang listing itu modelnya yang kayak gimana baru saya beli. Ya. Tentunya kan nggak juga beli semuanya mungkin ya. Oh Yang makan enggak. dibeli Ya, ya. ya. Tentunya ada. Nah, Yang kira-kira seperti apa karakternya Mbak Luna yang hmm, saham perusahaan seperti apa yang disukai oleh Mbak Luna untuk perusahaan yang pertama kali listing? kira-kira apa sih yang paling dekat dengan saya, yang saya butuhin deh. Bukan saya Oke. sebagai seorang public figure, tapi saya sebagai manusia. Misalkan, Hmm. yang paling orang tidak akan lupakan, Hmm. kebutuhan. Misalkan Oke. makanan. Hmm. Makanan udah pasti gitu. Terus udah gitu, apa, let's say, telekomunikasi, tapi telekomunikasi nggak ada yang baru ya. Biasanya apa ya? Apa yang baru-baru ya? Ya makanan sih, berhubungan sama makanan, mungkin farmasi, Hmm. Hmm. which is ya kita bukan mendoakan orang sakit ada ya, tapi nggak ngerti nggak? Maksudnya kan kita Iya, nggak iya, mungkin iya. sehat terus gitu. Maksudnya ya mungkin aja kita doain semua. Tapi kita sakit kepala aja, kita pusing, kita batuk kayak sekarang gitu. Hal kecil itu tuh ada aja setiap orang yang pasti membutuhkan gitu loh. Hmm. Oke. Makanan, terus mungkin ya Yang bank. pasti berhubungan dengan kehidupan umat manusia lah ya, yang Iya, aktivitas iya, iya. yang kita Iya, lakukan iya. sehari-hari Mungkin mungkin gitu ya. betul. Terus mungkin ya eh, bumi gitu, resources dari bumi, misalkan minyak gitu, kebutuhan yang pasti akan dipakai kayak gitu-gitu sih Oke, biasanya. oke. Mbak Luna, kalau boleh tahu kita kembali ke masa lalu mungkin ya. Mbak Luna Ya, pernah cerita kalau pernah ditipu lah ya, ditipu ya, ya. oleh investasi bodong. Itu bisa diceritain nggak, Mbak Luna? Ya, karena banyak diiming-imingin dengan return besar gitu, dengan bunga yang lebih besar dari bank, dengan hanya naruh segini udah pasti dapat 10% atau 20% dari yang kita taruh gitu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Pada Ya saat itu yang karena nawarin siapa, Mbak? ya biasanya dari orang ke orang yang udah kayak agentnya gitu ya gitu. Hmm, Dan hmm, itu hmm, hmm, hmm. pengalaman juga sih, seharusnya kalau udah dari orang ke orang kita jangan percaya sih. Harusnya Di- seproper company sih. Tapi ada juga yang waktu itu forex seproper company gitu loh. Tapi memang nggak listed di BEJ gitu. Dan hmm, hmm. eh, ya at that time juga nggak terlalu paham dan nggak terlalu ngerti. Pokoknya tergiur aja dengan istilah pokoknya untungnya lebih gede daripada bank gitu, lebih gede Hmm. daripada reksadana ataupun deposito gitu. Kalau dulu aku suka banget tuh deposito dan reksadana zaman-zaman tahun 2000-an 5 ke atas tuh sempat reksadana tuh sangat menarik banknya apa Hmm. bunganya gitu. Jadi aku suka taruh di situ misalkan setahun gitu 100 juta. Terus dapat bunganya udah kayak 10% gitu segala macam, which is lumayan banget kan, diendapin aja dapat 10 juta gitu kan, so Itu di good gitu. deposito? Waktu Deposito? waktu itu sempet reksadana ya, sempet berapa kali gitu reksadana Oke, kayak oke. gitu-gitu. Mbak Luna Tapi ternyata semakin kesini, kenapa? karakternya ternyata Mbak Yuna suka coba-coba semua produk ya kalau bisa dilihat cerita kayak gini ya. Lumayan karena berpikir kayak kalau kita ada uang lebih, kita kan pengennya kalau zaman dulu tuh investasinya kalau nggak di rumah, kayak misalkan Hmm. tanah gitu, emas batangan juga, Betul, betul, betul. Betul. terus emas batangan, tanah gitu, atau enggak aku sukanya beli misalkan apartemen atau townhouse yang masih bentuk rangka atau desain, Ah. biasanya lebih murah. Hmm. Hmm. Aku Benar, aku benar, tuh dulu benar. gitu karena mikir kayak aduh kalau ya bukan kebanyakan duit tapi kayak dapat duit tuh biar biar jadi gitu daripada habis buat belanja nggak apa mendingan liquidnya tuh dijadiin bentuk ini gitu. Ya udah akhirnya zaman dulu tuh banyak banget orang investasi properti gitu bahwa bikin townhouse apa biasanya nawarin tuh udah masih yang kayak baru rangka doang gitu tuh lebih Hmm. murah Hmm. dibanding apartemen kan juga gitu kalau masih baru dibikin sama Ya, yang udah jadi harganya beda banget. Nah aku biasanya benar, suka benar, di benar. situ. Nah kalau ke bank juga gitu carinya apa produknya apa reksadana. Tapi semakin kesini kan bunga bank semakin kecil kan deposito cuma 4,9%, Betul. reksadana cuma kayak 6, berapa, obligasi juga ya oke lah aman gitu. Tapi ya nggak seberapa sih gitu. Nah Kita mungkin aku berbicara investasi. long term period ya, benar-benar long term Bener, kira-kira apalagi buat bener, nyiapin bener, pensiun mungkin gimana caranya biar kita bener, masih bisa bener, eksis bener. di 20 tahun, Banget. 30 tahun lagi ya.
Iya sih Benar. setuju. Dan kalau aku pikir juga kayak kadang-kadang kan investasi asuransi itu juga agak menakutkan sih. Banyak yang Oh, kenapa ngomongnya tuh? begini. Iya, karena kan Kenapa tuh? kita Kenapa tuh? kadang-kadang beli asuransi. Hmm, Beli asuransi misalkan gitu, setengah kesehatan, setengah investasi. Which is ya. ternyata aku baru tahu juga investasinya ditaruhnya di saham juga, di BEJ. Mm-mm. Mm. Oh, Ngapain mungkin daripada Bursa Efek Indonesia, Mbak Luna. oh ya, sorry, Bursa Efek Indonesia. BEJ sudah Maaf, berlalu, Mas. sekarang Bursa Indonesia nggak Udah apa-apa. berlalu ya, Bursa Kadang-kadang, Efek ya, kadang-kadang biar orang kalau lebih seandainya jelas. naik naik Bluebird kalau seandainya naik kita naik Bluebird terus kita bilang ke supirnya, Bang, mau ke BEI dong, pada nggak tahu, tapi pada saat bilang BEJ baru dia ngeh. Jadi Oh memang ya, Bursa nih Efek Indonesia ya, ya. kata Bursa Efek Indonesia dan BEJ memang lebih tenar yang BEJ gitu ya, yang saya Ya ketahui karena nih. kayak Udah udah melekat ya, gimana sih? bener-bener bener Tapi sih, ya udah makanya Bursa Efek Indonesia. Tapi tadi ya. menarik loh, ada yang nanya, saya kalau punyanya itu kecil gimana? Nah, gimana Eh, tuh Mbak? Coba untuk Mbak deh yang pendapatannya ngasih masih advice. kecil. Nah, tadi kan saya udah jelasin. Tadi siapa tuh yang nanya tuh? Hmm, Aji katanya. Misalkan kalau kita buka investasi saham, misalkan kan kita buka account berarti kan di Bursa Efek Indonesia kan. Di sekuritasnya mungkin, di sekuritasnya ya. Ya, maksudnya di sekuritasnya kita buka dan Mm-mm. itu kan masuknya ke si Bursa Efek Indonesia kan gitu. Bisa transaksi di Bursa Efek Indonesia. Betul. Ya, ya. Tolong dibenerin, saya agak Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa. kan bahasa Aku udah senang, awamnya. Mbak Luna udah investasi, aku udah senang. Jadi gini gitu Terus, loh, terus. kayak aku pun, kayak misalkan gini, let's say aku kemarin tuh cuma ada uang misalkan let's say kayak 1 juta atau 2 juta atau 3 juta gitu loh. Aku masukin ke sekuritasnya gitu, aku top up di situ, top up ya Ya, sebutannya ya, ya. yang masukin ke situ. Nah, let's say bulan depannya lagi aku juga cuma punya 1 juta lagi, ya udah aku masukin aja ke situ gitu loh. Dan Mm-mm. misalkan aku beli, misalkan pun dalam uang 1 juta itu misalkan let's say beli saham Mandiri atau Oke. saham apalah yang udah lumayan tinggi, mungkin kita cuma dapat 2-3 lot misalkan gitu lah. Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa, Oke. kita cicil aja gitu. Atau kita beli yang murah-murah, misalkan yang masih ratusan ribu, yang kita percaya dalam 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan perusahaan ini mempunyai kinerja yang bagus, bahkan dari ratusan ribu bisa naik jadi ribuan gitu. Maksudnya ratusan Mm-mm. rupiah bisa naik ke ribuan gitu loh. Mm-mm. Jadi ya tinggal Mm. dibaca aja, gampang kok, walaupun kadang-kadang lihat angka gitu kan. Gitu. Tapi kesan pertamanya gimana sih Mbak kalau seandainya Mbak buka software online trading yang dimiliki oleh sekuritas yang saat ini Mbak gunakan? Kira-kira kesan pertama Kesannya sih ngeliat software itu pasti gimana? pusing ya. Kan kalau nggak Mm. bisa bacanya kan pasti pusing. Tapi once kalau kita udah sumpah sesimpel itu ternyata benar-benar simple banget kok. Simple, nggak seribet itu gitu loh. Kalau Cara nyangkut belinya semua mungkin kayak gimana? Ada yang bilang kalau nyangkut. nyangkut semua gimana tuh? Masa sih bisa Gimana? nyangkut? Gitu loh. Kalau Mbak, gini, harusnya itu enggak lah ya. terkait pertanyaan nyangkut deh. Mungkin aku yakin Mbak Luna punya pengalaman gitu ya. Mbak Luna tadi sempat cerita mengenai punya saham Bluebird gitu kan ya. Ya. Kan Mbak Luna ngeliat tuh pergerakan sahamnya naik turun naik turun naik turun gitu ya. Aku beli, Anggaplah ini aku ya, cerita sedikit. Aku beli ya, waktu lagi merah banget, lagi turun gitu. Aku beli ya. itu 8 8 berapa ya? 800 per saham. Aku sama-sama aku lihat ya, Bluebird Ya, harganya sekitar 800-an kira-kira. Ya, betul sekitar bulan Mei, 18 ya, Mei masih 755, betul. ya. Berarti Mbak Luna beli 800. Di harga 800, serius. Sekarang berapa hari ini? Sekarang hari ini 1280. Weh. Lumayan Kok kan? itu, itu udah naik sekitar ya hampir 50%. Lumayan juga ya. Lumayan kan? Sebenarnya ada yang Itu itu nanya itu pasti dikasih tahu ya sama dikasih enggak, tahu mungkin sama enggak, foundernya Bluebird enggak, mungkin. enggak, 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 enggak. serius. Serius, aku nggak dikasih tahu. Aku aku lihat gitu. Terus sebelum beli tuh nggak tahu kenapa hatiku bilang kayaknya ya sekarang kan orang work from home ya, nggak Hmm. pakai transportasi. Orang tuh work from home ya pasti semua saham jatuh lah.
once kalau udah mulai jalan lagi, orang akan pakai taksi lagi gitu loh. Pasti sahamnya akan naik gitu. Malah aku kenal anaknya yang punya Bluebird, aku bilang, aku lagi ketemu dia, gue beli saham perusahaan lo tuh gitu. Oh iya, masa? Katanya gitu, iya. Dan sekarang, sorry, sekarang, sorry kalau boleh tahu, tapi sekarang masih dipegang atau dijual? Itu dia maksud saya. Kadang-kadang orang gitu ya, ketika beli saham, sahamnya naik, terus ya kenapa ya waktu itu nggak beli banyak ya? Kalau seandainya naruh 100 juta, pasti udah jadi sekitar 140 jutaan gitu ya. Tapi apa daya gitu ya, kadang-kadang ya seperti itulah kadang-kadang. Nah, sekarang ketika ngeliat harga sahamnya naik, pertanyaannya kan tadi pas turun. Pada saat Mbak Luna ngeliat harga sahamnya naik, eh perasaannya gimana? Seneng pasti, ya seneng pasti lah. Tapi ada nggak sih keinginan untuk jual gitu kan? Setiap hari ngeliatin. Ya pasti ada lah gitu, tergiur juga gitu. Wah udah dapat misalkan ya yang dari 800 jadi 1000 berapa tadi? 1300 ya. Hampir 1300 sempat bahkan 1300 hari ini sempat 1365 bahkan. Iya. Lebih tinggi lagi tuh. Pasti kan tergiur lah, apalagi kalau sebenarnya kalau misalkan gue taruh 100 juta, udah dapat berapa tuh gitu kan. tapi kita kan kemarin ketemu gitu loh. Kita ketemu dan aku sedikit dibukakan apa ya, wawasan aku gitu, bahwa coba kita berpikir lebih jangka panjang gitu. Aku tahan tuh gitu, toh lagi nggak butuh-butuh juga jadi, kan, Mas. Kalau nggak ketemu jual dong. Nggak jual juga, cuma maksud aku nggak jual ya? Nggak jual juga, tapi menurut aku, maksud aku ya kan aku belum butuh gitu loh. Kecuali kalau ada kira-kira ini adalah dana yang aku butuhin buat sesuatu misalkan gitu. Ya udah, mungkin ya udah aku jual gitu, toh lumayan kan. Tapi kalau enggak, ya siapa tahu 2 tahun lagi bukan jadi 1.200, 1.300, siapa tahu jadi 5.000. Yang tadinya Who cuma knows ya? Bener. Cuan gitu kan. Karena aku dengan waktu kita ketemu itu gitu, yang ada bapak-bapak gitu punya saham dari tahun 90-an datang ke BEJ, sahamnya cuma berapa, 11.000, tiba-tiba 15 tahun kemudian 15 tahun kemudian datang, ya berapa tahun kemudian lah datang terus jadi miliarder gitu loh. Iya. Jadi teman-teman, jadi yang Mbak Luna lihat itu data saham Unilever gitu ya. Mbak Luna ngelihat saham Unilever kalau seandainya beli di tahun 93 cuma satu lot saat itu 500 lembar dan didiamkan hingga sekarang. Modalnya satu sekitar 11,8 juta, sekarang nilainya sekitar 2,6 miliar. Jadi gede banget gitu ya. Jadi ternyata data yang ditampilkan itu membuat Mbak Luna terinspirasi. Wow, saya harus seperti itu gitu ya. Tadinya aku lumayan spekulan gitu, maksudnya bukan yang ini agak deg-degan gitu, karena wajar lah yang tadinya nggak terlalu ngerti gitu, bahwa sekarang lumayan ngerti gitu. Oke gitu. Jadi kita lebih tenang gitu. Nah tadi banyak yang nanya sekuritas apa? Ya banyak, bisa di mana aja. Mandiri juga ada sekuritas, BCA juga ada kan, BCA sekuritas ya? Ada. Ada Panin. Terus ada yang NH Korindo juga, ada CIMB juga ada ya kalau nggak salah ya. Ya, ada. Banyak sekali memang. Banyak kok. Jadi kalau misalkan teman-teman yang cuma punya misalkan 10 juta gitu, nggak apa-apa, datang aja ke bank, temuin, saya mau jadi nasabah sekuritas gitu. Mungkin nanti datangnya ke sekuritas ya? Datangnya ke sekuritas. Kalau datang ke bank nanti disangka mau nabung. Jadi datangnya ke sekuritas. Si bank yang punya sekuritas terpisah gitulah ya. Biasanya ada agen-agennya lah yang memang agen ya. Kita nyebutnya agen apa? Broker. Ya, jadi biasanya sih kelihatan ya, kayak misalkan bank apa BCA Sekuritas atau Panin Sekuritas kelihatan, jadi langsung ke situ aja. Terus bilang mau buka account, biasanya 10 juta ya. Udah cukup. 100.000 juga ada, Mbak. Jadi kalau seandainya ada. Jadi kalau seandainya teman warga Bapak-Bapak ID tertarik untuk investasi saham, sebenarnya gampangnya tinggal diketik di Mbak Google sekuritas di Indonesia, nanti keluarnya banyak gitu ya, list sekuritas Indonesia. Jadi sekarang ini pembukaan akun pun udah ada yang online. Jadi tinggal di register aja, persiapkan fotokopi KTP, buku tabungan, NPWP, biasanya standarnya seperti itu ya. Nanti tinggal buka, setelah akunnya jadi, tinggal top up ke rekening dana nasabah, langsung bisa transaksi menggunakan software yang diberikan oleh sekuritas. Nah itu yang sudah dilakukan oleh Mbak Luna sih. Jadi Mbak Luna buka akun di salah satu sekuritas gitu ya.
Dan ternyata top up-nya lumayan besar. Wow. Dan return-nya juga wow gitu ya. Oke, Mbak Luna, Katanya nanya eh, tuh, apa kalau tuh mandiri pertanyaannya? katanya minimal 10 juta, yang 100.000 apa katanya? Nggak enak ya ngomongnya, nanti takutnya jadi iklan itu ya. Tapi Iya, pada iya. dasarnya tinggal ketik akun, ketik di Mbak Google, sekuritas yang top up 100.000, aduh banyak banget kok di Mm-mm. Indonesia gitu ya. Jadi Ya, 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 ya. nggak sulit kok, nggak sulit kok, banyak sekali. Bahkan akun tempat Mbak Luna buka kalau nggak salah juga bisa rasanya, gitu ya. Ya. Dan Dia ditanya nih, bursa, diorama gimana? katanya sama nggak kayak reksadana? Beda. Kalau reksadana kan di bank ya, produk bank ya. Iya, biasanya kalau reksadana kan kalau ya banyak lah yang jual reksadana ya, bank juga jual, terus ada beberapa fintech-fintech yang juga menjual reksadana gitu ya. Cuma memang ininya agak berbeda. Kalau saham artinya kepemilikan, kalau reksadana warga Bapak Edi ini meminta tolong kepada manajer investasi untuk mengelola uangnya gitu ya. Nah, Ya. tinggal dilihat reksadananya produknya apa, bisa saham, campuran gitu ya, pendapatan tetap dan lain-lain, umpamanya gitu. Nah, kalau seandainya yang Mbak Luna beli saat ini, warga Bapak Edi adalah saham. Karena Ya. mungkin Mbak Luna lebih karakternya lebih pride. Saya mengatakan saya punya perusahaan, tadi kan sempat nyinggung gitu ya. Karena ada kebanggaan di sana, mengatakan punya sahamnya, hore. Jadi bisa kalau ketemu sama pemiliknya bisa mengatakan, hey, gue pemilik perusahaan lo juga nih sekarang. Walaupun secara percentage mungkin tidak tidak seperti mereka yang punya 50% gitu ya. Ya, ya, Oke, ya, ya. Mbak Luna, kalau boleh Tadi tahu apa ada yang lagi sih nanya selain juga. apalagi Sorry nih, apalagi apalagi? aku tadi ada Gak apa-apa. pertanyaan. Mahasiswa bisa nggak katanya gitu? Wah, bisa banget ya. Bisa banget. Yang penting udah 17 tahun dan punya KTP ya. Persyaratannya cuma Ya. itu kok. Yang penting punya KTP dan sudah 17 tahun. Ya pasti kalau 17 tahun punya KTP. Tapi bisa saja Hmm. sudah 17 tahun tapi belum punya KTP, lagi diproses, bisa jadi. Yang penting lengkapin dulu administrasinya. Tadi nih Oke, juga ada yang nanya, kayak saya apalagi rugi di nih? reksadana pendapatan tetap. Maksudnya gimana tuh? Kenapa tuh bisa rugi? Iya, Mungkin kenapa ya? iya, mungkin karena Kalau nilainya sedang turun kali ya. Terus kemudian dia exercise ya tentu saja rugi. Gitu sih. mm, Jadi seperti yang diceritakan Mbak katanya Luna tadi sih. sekuritas. Uh-uh. Hmm. Ada yang nanya juga sekuritas yang aman apa? Oke, jadi kalau berbicara aman, investasi di pasar modal sudah aman gitu ya. Kenapa aman? Karena ada undang-undang pasar modal gitu ya. Jadi Ya. uangnya ada di bank, sahamnya ada di KSE. Jadi pada dasarnya aman. Jadi broker itu ya cuma perantara aja gitu loh, cuma yang punya softwarenya ini gitu ya. Jadi software ini digunakan untuk transaksi yang seperti yang dilakukan Mbak Luna. Worst case, umpamanya sekuritas Mbak Luna, umpamanya yang tempat Mbak Luna bangkrut. Worst case, kita bisa bicara worst case. Ya tinggal buka akun aja di sekuritas lain, pindahkan sahamnya dari sekuritas yang pertama tadi dipindahkan ke sekuritas yang baru. Jadi Ya, semudah itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu ya, ditakutkan sebenarnya, gitu ya, ya. ya, 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 Gitu sih. ya. Dan apa Oke, ya? Uh-uh. nih Oke. sebentar. Ini ada pertanyaan ada dari mahasiswa nanya gini. Saya nggak punya NPWP gimana? Sebenarnya peraturan otoritas jasa keuangan bahkan persyaratannya cuma KTP sih. Jadi Ya. pada dasarnya cuma punya KTP sama buku tabungan. Jadi NPWP nggak punya juga nggak apa-apa. Tidak mandatori sih, gitu. Oke, Hmm. ada lagi nggak ya? Mungkin Mbak Luna mungkin bisa membacakan kalau menemukan lagi pertanyaan yang menarik. Ya, ya, ya. Wait, Apa ya? Jadi sebentar. ya, jadi sebenarnya kalau kalian punya uang lebih, kalau misalkan kalian biasanya nabung di bank, ya aku bukan tidak menyarankan untuk tidak nabung di bank sih gitu. Tapi ya gimana ya? Aku takutnya jadi pikir jangan di bank juga nabung sih gitu loh. Di bank juga nabung, tapi misalkan kalau investasi kan kita pasti berpikir gini deh, saya buka perusahaan, saya pengen ini dong, misalkan saya pengen perusahaan saya untung dong gitu loh. Hmm, Sama kan gitu. Misalkan kita eh, pengen buka perusahaan, terus saya ngajak kamu misalkan gitu, invest dong di perusahaan gue dong gitu. hmm, Pasti kan dengan harapan bahwa kedepannya saya juga mendapatkan keuntungan untuk berinvestasi di yap, satu perusahaan. Nah, kalau yap. pada saat kalian mungkin teman-teman yang lagi nonton, untuk bikin perusahaan kan of course nggak gampang, harus bikin PT atau CV atau ini dan dada harus punya bikinin produk, bikinin ini, bikinin itu, dagangnya gimana, macem-macem deh gitu. Hmm, Kenapa nggak investasi di perusahaan yang udah jadi nih gitu, yang sudah ada yap, terdaftar yap. di pasar modal, dan nanti ya pemilik perusahaannya ya kalian-kalian ini juga gitu loh. Setuju. Oh, Setuju ini banget. Setuju banget. jadi ini ada yang bilang nih, siapa bilang temen saya invest saham tiap naik dikit dijual, turun dikit dibeli.
Jadi nggak didiemin bertahun-tahun gitu, resikonya gede mana sama yang invest bertahun-tahun. Oh ya bagus juga ya. Oke. Gimana menurut Mbak Luna gimana? Coba, aku pengen tahu dari pendapat Mbak Luna. Silakan. Ya sebenarnya itu juga nggak salah gitu, di saat kalau lagi turun kita pengen beli ya silahkan. Ya maksudnya itu orang yang pengen ibaratnya pengen Ya, dapat keuntungan secara cepat gitu loh. nggak salah ya. Orang udah Nggak beruntung salah, silakan nggak aja, salah. silakan. Bener Kan namanya banget. kita berinvestasi, ibaratnya saya punya perusahaan, saya invest di kamu misalkan, aku pengen jual saham aku deh gitu, ya udah aku dapat duit gitu. Terus misalkan let's say perusahaannya keadaan dunia lagi pandemi, tiba-tiba lagi turun, aku beli lagi deh saham perusahaan kamu, boleh nggak? Ya boleh aja gitu loh. Setuju, Ya namanya setuju, juga kita setuju. kita berbisnis, ibaratnya kita berbisnis, kita sebagai pengusaha ya, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita gitu. Gimana di saat kita harus beli sesuatu dengan harga yang baik, yang menurut kita kita bisa untung ke depannya, ya why not gitu. Di saat kita mungkin ngerasa bahwa oh saatnya saya menjual saham saya karena saya merasa bahwa ini adalah keuntungan saya berinvestasi, ya Hmm, silakan juga gitu loh. Tapi setuju, setuju banget. misalkan kalau kalau ada orang yang berpikir investasinya jangka panjang gitu, yang mungkin let's say dia simpen taruh sahamnya, investasi saham di beberapa perusahaan yang dia anggap benar-benar bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya percaya sama perusahaan ini akan membuat saham saya tuh 3 atau 5 kali lipat lebih besar daripada sekarang. Ya udah diemin aja gitu loh. Oke, Jadi jadi ya kalau nggak saya salah. ambil saya ambil kesimpulan dari cerita Mbak Luna tadi, ya memang nggak salah sama sekali buat orang yang punya karakter seorang spekulan, dia beli rendah jual lagi tinggi, terus kemudian ada juga yang karakter beli saham, kemudian dia keep, mungkin buat dia pensiun atau mungkin dia Ya, buat dia warisan gitu, itu boleh-boleh sah-sah saja, nggak ada boleh. yang salah di situ. Yang jadi masalah adalah ketika banyak masyarakat melakukan berinvestasi di saham, dia tidak siap untuk menjadi seorang spekulan. Jadi ketika dia beli saham seperti tadi cerita Mbak Luna beli saham BCA di 28.000, tiba-tiba sahamnya turun jadi 24 gitu ya. Terus dia bilang, "Aduh, gua rugi nih. Ya udah gua jual dulu deh, gua cut loss." Akhirnya dia bilang, "Gua rugi dan gua akan keluar dari pasar modal karena gua rugi," gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Di Indonesia banyak masyarakat yang nggak siap jadi Benar-benar. seorang Jadi gini, spekulan. cerita sedikit ya. Saya waktu beli itu saham BCA 28.000. 2 hari kemudian turun ke 26.000, sempat 25.000. Deg-degan dong. Pasti 25.000, 3.000 poin loh. 3.000 poin ya. Kan gitu. Saya tuh langsung kayak, aduh ini. Tapi gini deh, intinya kan keadaannya juga lagi work from home, keadaannya juga lagi pandemik, memang saham di mana-mana lagi turun gitu kan. Ya udahlah, aku diemin aja deh. Aku diemin, tiba-tiba aku diemin sebulan kemudian jadi 29.000 gitu. Tapi caranya juga ngeliat gini, di chart kan kita kalau mau lihat masuk ke dalam satu saham itu, misalkan Ya, investasi di satu perusahaan itu kan kita ada chart. Misalkan hari ya, ini dia angkanya segini. Satu hari, satu minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu kan kelihatan tuh chart ya, grafiknya tuh. ya, ya. Itu aja lihat, itu saja lihat gitu loh. Kan kita gampang lah ngebacanya. Dia angkanya di rata-rata di angka berapa? Hah? Pernah Hmm, nyampe 30.000 kok, rata-rata di 30.000 kok gitu. Kok tiba-tiba hmm, dia turun di 24.000, 25.000, berarti ada kejadian yang membuat perusahaan itu jadi turun. Apa? hmm. Ya memang satu dunia lagi pandemik, turun dong semuanya. Tapi Pasti ya. masa sih perusahaan nggak mau naik? Pasti Hmm. mau lah gitu loh, pasti Iya, mau gitu. iya. Dan itu yang saya lihat gitu dalam dalam track recordnya dalam setahun atau 6 bulan terakhir itu selalu bagus, dan dia rata-rata grafiknya naik walaupun misalkan naiknya cuma berapa poin tapi apa ya, grafiknya selalu naik, biasanya itu ya udah aman gitu. Jangan jangan berpikir bahwa waduh rugi deh gitu segala macam. Karena toh juga belum dijual juga ya, Mbak ya, gitu ya. Belum. Oke, kita balik ke pertanyaan lagi nih. Tadi ada pertanyaan banyak saya perhatikan gitu ya tentang Ya. pajak. Jadi Hmm. kalau seandainya beli saham, lapor pajaknya gimana ya? Oke, saya jawab. Jadi kalau Ya. seandainya warga bapak-bapak ID punya saham gitu ya. Contoh umpamanya beli sahamnya tahun ini, tentunya di bulan Maret tahun depan mungkin akan lapor SPT. Nah, untuk lapor SPT-nya karena enaknya saham udah final ya,
udah final, jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, semua sudah final. Jadi nanti laporan pajaknya SPT tahun 2021 di bulan Maret, tinggal masukin aja, input aja di via online. Di situ ada aset, aset berupa mobil, motor, nanti ada saham. Tapi pilihnya saham yang diperjualbelikan dan di situ isi nilai saham saat beli, bukan nilai saham terupdate ya, tapi saat Ya. beli. Contoh, Mbak Luna tadi bilang saya beli saham, anggaplah total ini nilainya 50 juta umpamanya gitu ya di tahun ini. Nah, ternyata di tahun depan, anggaplah nilainya ada kenaikan hingga, anggaplah 200 juta umpamanya. Nah, yang ditulis di SPT adalah nilai pembelian gitu ya. Jadi cuma yang 50 juta itu. Karena mungkin Mbak Luna belum exercise, jadinya tentu saja di SPT tahun berikutnya adalah yang ditulis adalah 50 juta gitu sih. Ya, Oke, ya, ya, Mbak Luna, pertanyaan ya, lagi nih, ya. yang coba kita lihat lagi ya. Mm-mm. Menurut Mbak Luna, berapa persen sih yang diinvestasikan dari pendapatan saat ini? Idealnya, idealnya. Aku sih idealnya berapa ya? Pendapat mungkin ya kita biasanya nabung berapa sih gitu loh. Hmm, Biasa kan ya ya mungkin gini. Biasanya aku kalau ada uang lebih gitu setelah aku kurangin pengeluaran aku per bulan, let's say aku harus bayar rumah, harus bayar ini, gaji, bla bla bla. Sisanya gitu loh. Sisanya ada anggap anggap aja sisanya 10 juta deh gitu misalkan ya, hmm, bersih gitu. Ya mungkin kita pikir dulu gitu 10 juta buat aku sebulan ini simulasi aja gitu 10 juta kira-kira untuk setelah udah dikurangin semua ini uang lebih 10 juta aku mau apain ya, hmm, let's say 5 juta aku buat hari-hari aku deh, buat aku ya ngopi di luar bla bla bla, 5 hmm, juta deh aku investasiin deh gitu. oke, Kalau oke. tapi itu kalau aku, kalau Hmm, kalian berpikir aku cuma mampu 10% deh dari itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi at least setuju, setuju. setidaknya ada yang kita investasikan, ada yang kita tabung juga gitu. Setuju banget ya. Jadi pada dasarnya memang kalau jurus financial planner mungkin pakai jurus 1, 2, 3, 4 ya. 10% buat investasi, sisanya mungkin buat sedekah, terus buat kebutuhan Ya, sehari-hari segala macam. Tapi investasi memang benar banget kata Mbak Luna, 10% juga nggak apa-apa kok, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Emangnya mau ngapain banyak-banyak? Kan kita mesti juga memutar perekonomian di Indonesia gitu ya. ya. Oke, Tapi kan pertanyaan berikut. lumayan kalau setiap bulan 10% nanti lama-lama banyak. Iyalah, iyalah. Yang penting rutin ya, yang penting rutin. Oke, sekarang gini Mbak Luna. Hmm. Coba menurut Mbak Luna saran untuk newbie yang akan investasi, newbie Mm-mm. awal. Kan Mbak Luna pernah menjadi seorang newbie nih. Ya, kira-kira saran terbaik dari Mbak Luna apa nih buat newbie? Nah, itu Silakan Mbak Luna. ada juga tuh Faris bagusnya main di beberapa saham blue chip. Ya juga kalau mau aman ya. Hmm. Apa Hmm, sih hmm. blue chip itu? Ya blue chip itu let's say nama perusahaan-perusahaan yang udah apa Yang ya? gede-gede ya, Yang gede-gede yang gede-gede, udah pasti liquid ya. Hmm. liquidnya udah Contohnya seperti tadi Mbak Luna bilang tadi ya, BCA, Unilever, Mandiri, Unilever gitu ya, gede-gede semua ya. Indofood, ada Betul banget. Sinarmas, ada sekitar berapa sih? 10 sampai 15-an ya yang memang Ya, adalah 20-an yang bisa 20-an ya. dikategorikan blue chip, yang kayak yang gitu. yang maksudnya yang benar-benar kalau kalian pengen invest di mereka yang udah pasti aman lah gitu. Secara Terus kelangsungan bisnis ya, produknya pasti ya laku lah gitu ya. benar. Dan kalau newbie mungkin sebenarnya ya coba aja kecil-kecil aja dulu investasi, buka di account di sekuritas, boleh mana aja sama aja kok. Maksudnya mau mau sekuritas A B C D masuk-masuknya juga ke Bursa Efek Indonesia ya gitu. Ya, ya, ya. Jadi Intinya masuknya ke situ. investasi, transaksinya Jadi di Bursa Efek Indonesia gitu ya. transaksinya di Hmm. sana dan yang sudah listed di Bursa Efek semua perusahaannya mau apapun sekuritasnya juga sama aja gitu. Yes, Yang paling setuju. membedakan adalah komisi si sekuritas masing-masing itu yang membedakan Ya, gitu. bener Ya banget, aku bener banget. pikir apa ya newbie ya kecil-kecil aja dulu kalau mau ya kayak tadi 100.000 juga bisa. Ya aku saranin 10 juta kalau misalkan ada uang nganggur 10 juta ya why not gitu. Hmm, setuju. Terus aku pilih misalkan let's say ya kayak aku bagi-bagi gitu yang kayak tadi kan aku cerita mungkin di BCA aku belinya sekian, di Bluebird sekian, di Metkonya sekian, terus di apalagi aku beli ya BJBR
itu sekian gitu. Oke, Terus oke. ada di beberapa, aku sekitar ada 5 yang aku beli gitu. Kok cuma Nah, 5, Mbak? Oke, kok mau cuma 5, nambah, Mbak? mau nambah, Tapi sabar, bagus sabar. loh. Enggak loh, tapi bagus loh. Konsep yang Mbak Luna buat itu bagus banget. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak, fokus ke 5. Karena nggak semua orang bisa memantau banyak saham ya sebenarnya. Saya juga Ya, lebih setuju dengan karakter orang investor gitu ya, yang mungkin saya cukup beli 5 kok, nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan ya iya, juga, ya buat apa gitu. Yang penting merugikan mungkin aja. beda. Bener banget, beda sektor. Mendingan ya ada 5 dan beda sektor industri, makanya seperti itu ya konsepnya. Itu lebih oke Ya, sih, ya, ya, kayak ya. gitu. Mungkin Gitu. banyak yang berpikir gitu, jual, maksudnya banyak yang berpikir kalau investasi di saham itu harus jual beli saham. Lagi turun, eh, beli, lagi naik, jual gitu. Mungkin ada yang begitu gitu, tapi ya kembali lagi ke personality kita. Kita mau tujuannya investasi, mau jangka panjang atau jangka pendek. Lebih Oke, kayak gitu kalau aja buat sih gitu. Mbak Luna ini kan Mbak Luna cerita tadi ada 4 5 saham. 4 5 saham ini buat Mbak Luna ada punya target price gak sih atau punya tujuan akhirnya di mana gitu? Kalau boleh diceritain. Kelima saham ini kira-kira ada target price-nya apa enggak? Karena saya dengar kan Bluebird-nya Enggak dari beli sih, nyimpan dari 800 sekarang 1.200 aja masih nyimpan tuh. Kira-kira sampai kapan tuh mau dijual? enggak sih, aku belum belum kepikiran jual juga sih. Maksudnya ya tergantung, kalau aku ngelihatnya kalau bener aku butuh dan harganya udah bagus, maksudnya misalkan ya aku butuh cash, let's Hmm. say gitu loh. Let's say kan kalau aku sih prinsipnya kalau kayak kita butuh baru kita jual untuk kita pakai. Kalau kita butuh cash, let's say aku harus, ya I don't know lah, tiba-tiba aku kekurangan duit gitu, kekurangan cash gitu. Oh iya, aku punya saham di sini, aku jual dulu deh gitu. Ya udah, akhirnya aku punya cash, dan dari situ kan bisa lihat, misalkan kemarin aku belinya 800, sekarang aku jualnya 1.200, artinya kan udah untung gitu kan. Artinya Hmm. nggak rugi gitu. Tapi kalau aku rasa kita nggak butuh, ya udah diemin aja, endapin aja gitu. Tapi Ini kecuali, seru. iya, kecuali kalau misalkan tiba-tiba ada kabar. Nah, ini salah satu penting juga. Kita kadang-kadang dalam seminggu harus dicek juga naik turunnya gitu. Jangan sampai di-lossin juga ya. Kadang-kadang kita lupa Hmm. kita pakai. Tapi yang penting diketahui adalah sering-sering baca informasi atau berita tentang ekonomi atau bisnis juga. Jadi kita Ih, tahu keren. perkembangannya gitu. Kecuali Baca di mana, tiba-tiba Mbak? misalkan gitu, ada karena satu kasus gini gini gini, satu perusahaan bener-bener hancur lebur apa apa segala macam, going down down karena ya I Hmm. don't know, something happen gitu. Itu kita mulai was-was, ya udah itu jual aja gitu. Berarti jangan sampai terjun bebas juga gitu. Tapi aku rasa sih jarang ya, tiba-tiba ada Hmm. aja, memang ada aja perusahaan yang tiba-tiba yang udah IPO terus tiba-tiba bubar juga ada gitu. Tapi aku rasa sih kalau kita benar-benar investasinya di perusahaan yang tepat, I think ini jangka panjang sih gitu loh. Hmm. Jangka Hmm. panjang banget gitu. Hmm. Jadi Oke. nggak perlu takut. Jadi buat teman-teman di sini jangan berpikir ini sulit, jangan berpikir ini sesuatu yang menakutkan. Eh, kita yang penting well 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 informed, Hmm. Setuju, setuju banget. misalkan tentang keadaan ekonomi ini. Jadi sebenarnya kalau kita banyak informasi yang masuk, kita we know kapan kita harus jual dan kita tahu kapan harus beli misalkan kayak gitu. Sebenarnya kan lebih memperkaya knowledge kita juga sih. It's good gitu loh. Iya, Ya iya, kita setuju jadi sih. pembisnis lah, pembisnis tanpa harus buka perusahaan kan gitu. Iya, setuju. Saya setuju sekali sih. Jadi memang dengan kita investasi saham, kita selalu dapat informasi, walaupun eh, ya tentu saja menambah informasi itu kan lebih bagus ya. Kita jadi nggak pikun ya. Jadi nambah informasi terus setiap hari gitu ya. Itu bagus Benar, banget sih. Saya setuju. Saya benar. setuju. Mbak Luna, saya mau tanya dong, kalau saya sedikit curhat kali ya. Ya, Kalau saya perhatikan banyak ya artis-artis yang kena penipuan investasi bodong beberapa waktu ya. yang lalu gitu ya. Sebenarnya kendalanya di mana sih? Pada dasarnya kan kalau bicara artis pasti banyak duit, tapi kenapa mereka malah lari ke tempat investasi bodong dibanding investasi resmi? Menurut Mbak Ya. Luna kenapa sih, kendalanya di mana sih gitu loh? Pertama, tidak punya waktu untuk mencari tahu Oke, karena udah sibuk masih ya. syuting, mesti ini, mesti itu, mesti ini, terus diiming-imingi dengan ibaratnya bunga yang cukup gede dalam waktu yang sangat singkat Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang gampang tergiur. Aku rasa bukan cuma artis aja, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga di sini kalau tiba-tiba masukin 100 juta
bulan depan langsung 120 juta dalam sebulan, 20% misalkan gitu. Siapa yang nggak mau ya? Kalau gue juga digituin, gue juga mau gitu. Tapi kan ya namanya kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita sekarang zaman begini, koran udah berapa banyak orang sih yang baca koran gitu misalkan. Datang masuk ke portal-portal berita, kadang-kadang kebanyakan yang sensasional, carinya berita artis-artis yang lagi kasus atau lagi ini, jarang banget yang masuk ke ekonomi kecuali kita memang benar-benar tertarik gitu. Iya, Ya iya. kan gitu. Jadi Benar-benar. kurang ada informasi yang kita terima sehingga membuat kita tuh gampang apa ya, gampang tergiur dan gampang percaya sama orang, especially kalau kita nggak paham apa sih investasi saham, bagaimana apa namanya berinvestasi saham, di sekuritas, prosesnya seperti apa, lihat chart saham. Memang kalau orang awam tuh pasti bilang, aduh itu terlalu rumit gitu. Tapi hanya dibutuhkan 1 jam saja dalam hidup kita untuk mendalami, kita akan ngerti dan kita akan tahu bahwa oke, ini salah, ini bohong, ini benar, ini salah. So, I think. Jadi Mbak Luna suka baca buku tentang saham, charting gitu? Enggak juga, tapi banyak nanya sama orang yang main saham gitu loh. Ibaratnya yang berinvestasi saham, dan teman-teman aku juga yang udah main, maksudnya yang nanam sahamnya tuh udah yang kayak yang belinya tuh yang udah Facebook, Google, Amazon yang segala macem gitu-gitu. Tapi di luar ya? Di luar gitu, uang gue nggak sebanyak itu. Mendingan gue daripada invest di luar, mendingan gue invest di Indonesia aja. Gue percaya dengan perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Dan I think pasar Indonesia tuh besar banget. Dengan hampir 260 juta manusia di Indonesia ini, kalau semakin banyak yang investasi lagi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pasti kita bakal lebih gila lagi sih ekonominya. Tuh, percaya deh. Bener banget tuh kata Mbak Luna. Bayangin aja, dari 260 juta lebih penduduk di Indonesia, investor saham itu baru 1,2 juta doang, gitu ya, yang hanya di saham. 1 juta jadi orang. 1,2 sekarang per Juni kemarin. Ya, 1,2. Itu dari tahun 77 hingga sekarang loh. Gitu ya. Dari tahun 77 hingga sekarang. Jadi miris sih sebenarnya kalau ya. Mungkin teman-teman juga berpikir, aduh main saham tuh untuk orang-orang kaya. Enggak. Di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea, anak muda itu udah punya duit aja udah langsung main saham. Ibaratnya udah investasi di situ gitu loh. Mereka tahu gitu how untuk mengelola keuangan mereka harus kemana. Kadang banyak anak-anak muda yang ya kalau di luar negeri gitu yang agak punya duit sedikit gitu, ya mereka pasti investasinya di saham sambil mereka kerja part time, sambil mereka untuk merintis usahanya mereka. Kayak tadi aku lihat tuh ada yang komen tuh Warren Buffett aja investasi saham dari umur 11 tahun. Ya makanya lihat jadi orang terkaya di dunia. Makanya artinya di sini bilang potensi ya, ada potensi ya di Indonesia ya, bener banget. Karena mengerti untuk berinvestasi. Ini nih ada yang nih, coba beli buku cara simple berinvestasi di pasar modal, penulisnya Oke. Ya gampang kok. Sebenarnya gampang sih. Aku awalnya juga mikir ribet banget, ternyata pas kita punya sedikit waktu untuk mengerti, oh begini begitu, ya ampun. So simple sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu dari umur 20-an gitu ya? Iya. Saya juga suka menyesal loh Mbak, kadang-kadang kenapa dari waktu saya masih kuliah dulu gitu, tahun 2000-an. Nih, katanya. Iya, kenapa dari tahun 2000-an saya nggak investasi? Dikiranya kenapa? Karena mungkin orang nggak nyangka Mbak Luna itu emang udah investasi itu, saya masih inget gitu ya. Waktu itu Mbak Luna beli saham film soalnya. Karena itu cerita Mbak Luna ini benar-benar real gitu ya. Dia taruh 100 juta dan jadi 600 juta itu bener banget gitu loh. Nggak bohong. Nah, jadi memang di pasar modal Mbak Luna yang paling ditakutin adalah fear and greedy. Kalau seandainya harga saham naik, orang kan pasti greedy ya, serakah ya. Kalau seandainya turun pasti ketakutan. Nah, jadi yang menang di pasar modal adalah orang bisa mengontrol fear and greedy gitu ya. Yang penting orang yang sabar. Nah, saya perhatiin Mbak Luna ini memang tergolong orang yang luar biasa. Dia bahkan belajar charting, jual beli dengan cepat gitu ya. Nah, karena itu mungkin karena itu Mbak Luna mengatakan tadi main saham.
Jadi kalau seandainya investor itu bukan main sih sebenarnya, Ya, ya. investasi. Jadi sebenarnya aku tadi juga masih keselip-selip bilangnya main saham apa. Ini sebenarnya cara pikir orang lama ya. Mm-mm. Cara pikir orang yang tidak tahu informasi yang jelas gitu kan. Kalau udah kebiasaan aja. Tapi sebenarnya investasi gitu loh. Investasi saham. Jadi aku selalu tadi main saham, bukan main ya, investasi gitu. Ini cara pola pikir orang lama yang berpikir bahwa oh kalau main saham itu seperti misalkan apa ya, judi Main gitu, bola, ya main judi bola gitu ya. gitu. Itu Bener sebenarnya banget, bener sama banget. sekali enggak. Ini tuh ya kalau ibaratnya ini bener, ini tuh listed gitu dan di apa ya? Ya Apa perusahaannya ada, istilahnya? Perusahaannya perusahaannya ada ada. jelas kok gitu loh. Yang dibeli adalah saham, bentuknya ada dulu fisik kertas gitu ya. Sekarang Ya, mungkin bentuknya scriptless. Kalau bayangin kalau seandainya Mbak Luna masih berbentuk script gitu ya, orang beli saham bentuknya masih kertas, Mbak Luna beli 1 miliar lembar, dan Mbak Luna dikasih 1 miliar lembar, gimana cara ini bawanya gitu. analogi yang paling simpel lah gitu. Misalkan gitu, saya punya ini nih, saya punya gambar rumah Hmm. gitu. Saya punya gambar rumah, terus saya menawarin kamu gitu, mau nggak? Saya punya gambar rumah ini, kamu mau invest di sini nggak gitu? Ya boleh aja gitu. Misalkan kamu mau beli berapa? 10% dari total investasinya, misalkan kayak gitu. Ya udah, artinya kamu punya 10% di situ gitu. Hmm. Terus saya nawarin ke teman-teman lain lagi gitu, mau nggak invest di rumah saya ini? Saya belum bangun, saya butuh dana gitu loh. Ibaratnya kan gitu, saya butuh dana gitu untuk saya supaya bangun rumah ini. Terus tiba-tiba harga tanah yang saya mau beli itu jadi naik gitu atau jadi Hmm. turun gitu. Jadi bingung saya. Ya jadi ini sebenarnya saya pengen menganalogikan sesimpel mungkin tuh saya jadi tiba-tiba blank. Nah, intinya sebenarnya si rumah itu kan udah pasti ada kan. Ini perusahaannya udah pasti ada gitu. Iya benar-benar benar. Yang udah yang udah ada dan kalau misalkan udah analoginya yang lain aja deh. Saya mau analogikan yang lebih simpel itu jadi saya ngeblank sendiri. Sebenarnya gini loh, sebenarnya gini. Bodoh. Mbak Luna sebenarnya udah nyiptain saham loh. Mbak Luna kan punya usaha. Aku tahu Mbak Luna punya kosmetik, namanya Nama ya. Ya, Nama. cita-cita Ya kan? saya pengen perusahaan saya tuh listed nantinya di Iya, iya, Bursa iya. Betul. Indonesia. By the way, nama itu perusahaan Mbak Luna yang Nama kosmetik itu Mbak Luna kerjasama dengan teman Mbak Luna mungkin atau sendirian? Aku sendiri, tapi aku menawarkan seperti tadi tuh. Mau nggak? Ini perusahaan gua. Nah, sebenarnya kalau saya analogikan yang tadi maksud Mbak Luna tadi, saya coba menyerap apa yang mengenai konsep yang tadi Mbak Luna cerita itu terkait perusahaan Mbak Luna kayaknya ya. Jadi karena Ya, Mbak Luna punya usaha, Mbak Luna mungkin tawarin ke Mas Iwet, Mas Iwet mau nggak lo apa namanya kerjasama gitu ya, jadi pemilik perusahaan gue juga nih, modal gue pamannya 1 bio gitu ya. Mas Iwet pengen punya 10%-nya nggak? Nih silakan uangnya sini 100 juta ya, masukin ya, perusahaan. ya, Ya mungkin konsepnya maksudnya seperti itu ya Mbak Luna ya, ya. ya, 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 Gitu sih. ya, 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 ya. Jadi ya sebenarnya eh, ya nanti misalkan nih perusahaan saya udah listed di Bursa Efek Indonesia gitu. Saya mau lepas gitu. Dengan semua udah yang kita bicara waktu itu kan dengan Ya, ya. kita udah lengkapi lah semuanya sehingga bisa terlisted di Bursa Efek Indonesia. Akhirnya kita lepas sekian persen saham perusahaan saya gitu. Siapa aja tuh bisa beli gitu loh. Ya, betul. Kalian artinya semua orang yang di sini menjadi pemilik dari perusahaan aku juga. Iyalah, pasti dong, Dan pasti dong. Karena aku sebagai pemilik perusahaan, aku punya tanggung jawab untuk membuat semua yang sudah beli saham aku untuk merasakan keuntungannya karena percaya berinvestasi di saya. Begitu kan setuju. sebenarnya kan. Nah, Ya, jadi kenapa ini terpercaya adalah saya pasti sebagai pemilik perusahaan, saya pengen hidup saya lebih lama lagi. Long term dong gitu loh. Dan setuju. saya pengen misalkan saham saya
yang tadinya saya jualan di pasaran misalkan 100 gitu, saya pengen siapapun yang beli eh, apa ya saham perusahaan saya, one day saya akan membuat perusahaan saya supaya harga sahamnya itu jadi 1.000. Untung Ya, dong, yap, yap, untung dong yap. gitu. Nah itu Hmm. mungkin yang jenis investasi jangka panjang. Itu salah satu contoh dan misalkan analogi yang paling simple lah gitu. Makanya Oke, oke. kenapa kita harus berinvestasi karena supaya si pemilik-pemilik perusahaan ini bisa mendapatkan modal untuk lebih Hmm. mengembangkan perusahaan-perusahaannya. Setuju. Kalau perusahaannya lebih berkembang, apa yang akan terjadi? Ekonominya lebih bagus di satu negara. Lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang akan hadir gitu kan, karena Hmm. si perusahaannya juga berkembang. So, kalau udah begitu, yang untung siapa? Ya kita semua sebagai Setuju. pemilik perusahaan, sebagai yang pemilik investasi di saham itu, dan juga sebagai negara juga ekonominya juga perputaran ekonominya juga bagus gitu. Hmm. Which is Setuju banget. GDP-nya juga bisa naik, semuanya juga bisa naik. Jadi so taraf kehidupan kita sebagai masyarakat juga semakin meningkat. Yang tadinya mungkin uang 1 juta itu uh, mungkin gede banget buat kita, jadi 10 juta tuh jadi nggak ada apa-apa. Jadi udah terbiasa Ya, dengan uang 100 juta gitu loh. hmm. Ya, Ibaratnya setuju. seperti itu. Jadi analogi yang paling simple kenapa kita harus put trust investasi di saham dan uh, ya di pasar modal itu sendiri gitu. Oke, keren Mbak Luna penjelasannya. Saya senang banget nih. Ya, pokoknya eh, kita minta tolong ya Mbak Luna kalau seandainya punya kawan-kawan artisnya gitu ya. Kalau seandainya mereka mau investasi tempat yang nggak benar, yang nggak resmi gitu ya, mendingan diajakin lah Ya, ya, investasi di ya. tempat yang resmi kayak gitu ya. Yang Oke, resmi saya itu rasa apa sih sebenarnya? Mungkin dijelasin sedikit. Yang resmi itu apa oke, sih gitu? tentunya harus ada undang-undangnya ya. Memang sudah resmi, udah ada izin dari OJK gitu ya. Salah satunya ya memang pasar modal, udah ada undang-undang pasar modal dan Ya, dari tahun 77 gitu ya. Jadi mestinya ya kami adalah tempat yang resmi untuk berinvestasi gitu. Jadi mesti masyarakat nggak perlu takut lagi untuk berinvestasi pasar modal gitu ya. ya, Namun kalau memang di dalamnya ada yang merasa dirugikan karena dia membeli saham, sahamnya turun, ya memang nggak ada di dunia manapun yang bisa memastikan investasi pasti naik. Kayak gitu sih Mbak Luna. ya, Jadi ya. Mbak Luna sudah memilih instrumen investasi yang tepat, namanya saham. Tolong ditambahin terus, ajak keluarganya sebanyak-banyaknya, kawan-kawannya supaya tidak banyak masyarakat yang kena investasi bodong. Oke, Ya, 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 saya ya. rasa ini udah sejam lebih, Mbak Hati-hati. Luna. Oh, Aduh, udah seru banget. Sama seru hati-hati banget. yang kalau ada kayak di Hmm. Instagram yang yuk investasi investasi yuk aku dapat ini hati-hati. Itu Karena bohong. bahaya, Mbak. Bahaya. Jangan, jangan. Apalagi kalau ngasih kepastian ya Mbak Luna, umpamanya ada orang datang ke Mbak Luna, mau investasi nggak? Saya pasti kasih return 10-20%. Pasti ntar Mbak Luna untung besar gitu ya. Ya ngapain kalau seandainya udah pasti untung ya ngapain ngajak-ngajak gitu ya. Iya, iya, iya. Logikanya kayak gitu aja lah, gitu sih. Jadi Oke. hati-hati, yang pasti harus yang resmi. Yang resmi udah terdaftar, ada di undang-undang dan juga OJK. Artinya kalau OJK tuh ya udah pasti ya terpercaya ya. Kan ya negara ya, Ya otoritas Di- keuangan lah ya. dilindungi Oke, negara gitu. oke. Terima kasih Mbak Luna. Kita sudah berbincang Sama-sama. selama 1 jam lebih. Iya, Semoga investasinya naik terus gitu ya, dan Mbak Luna ya, bisa ya. nambah terus. Oke, Nanti mungkin warga kita Bapak. ngebahas Ya, yang lebih lebih dalam lagi ya. Ini kan udah boleh dong. Boleh banget. Oke, ini baru bridgingnya sebenarnya gitu ya. bridging, Oke, bridging. bridging Nanti gitu ada ya. yang Nanti split split stock. ya kelas advance-nya lah ya. Oke. Saya rasa sekian. Terima kasih loh Mbak Luna. Warga Bapak-Bapak ID cukup sekian acara Bapak-Bapak ID berguru. Terima kasih Ya, sudah berpartisipasi. Saya Kemas dan Mbak Luna meminta maaf apabila ada salah perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. ya. Terima kasih Mbak Luna. Thank you. Sukses. Terima Bye. kasih. Semuanya makasih yang udah nonton. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Dadah. Ah.